Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan bersama Bapak Ganu tentunya di kanal YouTube MTS Surabaya Kota Malang. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan informasi mengenai kisi-kisi soal penjas orkes yang nantinya akan kalian pelajari dan akan kalian gunakan untuk penilaian akhir semester Gasal 2020-2021. Tanpa berlama-lama, Bapak akan memberikan langsung ya kisi-kisi soalnya. Nah, yang pertama ada memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan tradisional. Yang pertama ada gerak spesifik sepak bola. Apa saja isinya? Di sini ada menendang atau mengumpan bola atau passing ya, mengontrol atau menghentikan bola atau controlling, menggiring bola atau dribbling, dan yang terakhir pengetahuan mengenai sepak bola. Kisi-kisi soalnya yang harus kalian pelajari yaitu menyebutkan dan mengidentifikasi teknik-teknik dasar dari sepak bola, memahami dan mengidentifikasi posisi-posisi pemain sepak bola, memahami dan mengidentifikasi organisasi sepak bola baik dalam maupun luar negeri, dan yang terakhir memahami peraturan dalam dunia sepak bola. Jadi di sini intinya kalian harus mempelajari mengenai teknik-teknik dasar dalam sepak bola, mulai dari passing, controlling, dan dribbling. Gerak spesifiknya, bagaimana cara melakukannya, sikap tubuhnya bagaimana, sikap akhirnya bagaimana. Kalian harus paham kontrol dalam, kontrol luar, passing dalam, passing dalam, dan passing luar, dan lain sebagainya. 3 itu aja ya, passing, dribbling, dan controlling. Nggak usah shooting, nggak usah macam-macam, 3 itu aja ya yang akan Bapak berikan nanti. Memahami dan mengidentifikasi posisi pemain, mulai dari kalian harus tahu goalkeeper itu yang mana, pemain tengah itu namanya apa saja, midfielder, winger, pemain depan itu namanya apa saja, striker, dan lain sebagainya ya. Memahami dan mengidentifikasi organisasi sepak bola baik dalam maupun luar negeri. Jadi kalian harus tahu organisasi sepak bola dalam negeri itu apa saja, apa ya di dalam Indonesia ya, dan di luar negeri itu apa organisasi sepak bolanya dan kepanjangannya apa. Ya, nanti kalian akan menyebutkan kepanjangannya dan menyebutkan organisasi apa yang ada di dalam maupun di luar negeri. Memahami peraturan dalam sepak bola. Di dalam olahraga pasti ada peraturannya. Kalian di dalam sepak bola peraturannya itu seperti throw in. Bagaimana cara melakukan throw in? Saat apa kita mendapatkan tendangan pojok? Saat apa kita mendapatkan tendangan penalti? Saat apa kita mendapatkan tendangan bebas? Dan saat apa kita terjebak offside itu bagaimana ya, kalian pelajari itu peraturan-peraturannya, waktunya berapa menit, pemain yang bertanding itu berapa jumlahnya, dan lain-lain ya. Itu sudah ada semua di materi yang Bapak berikan kemarin ya. Itu sepak bola ya. Kita lanjut ke gerak spesifik bola basket, masih di permainan bola besar. Di bola basket ada passing, dribbling, dan shooting. Cuma itu 3 itu aja ya. Dan yang terakhir ada pengetahuan mengenai bola basket. Kisi-kisi soalnya mengidentifikasi salah satu teknik dasar menembak bola, menyebutkan jenis-jenis passing dalam bola basket, menyebutkan jumlah pemain dalam bola basket, dan memahami tujuan bermain bola basket. Mengidentifikasi salah satu teknik dasar menembak bola. Kita tahu ya, di dalam bola basket shooting itu ada banyak macamnya. Ada layup shoot, ada 3-point shoot, ada free throw shoot, ada long jump shoot, dan lain-lain. Nah, kalian disuruh mempelajari apa saja jenis tembakan yang terdapat di dalam bola basket. Salah satunya nanti akan keluar di soal, menyebutkan jenis-jenis passing dalam bola basket. Nah, di dalam bola basket itu passing-passingnya ada 3, apa saja ya. Kalian disuruh menyebutkan, pasti kalian udah paham ya, ini 3 jenis passing dalam bola basket. Menyebutkan jumlah pemain dalam bola basket saat pertandingan. Berapa jumlah pemain yang saat pertandingan bola basket berlangsung? Ya, itu ada berapa. Yang saat bertanding ya, bukan keseluruhan ya, saat bertanding. Memahami tujuan bermain bola basket. Tujuannya apa sih bermain bola basket itu? Melatih kerjasama kah? Memasukkan bola ke ring kah? Memenangkan pertandingan kah? Atau macam-macam ya. Jadi kalian harus mempelajari teknik-teknik shooting dan teknik-teknik dasar
passing ya. Passing itu seperti ada bound pass, overhead pass, chest pass dan seperti itu ya. Paham ya sampai bola basket? Kita lanjut ke gerak spesifik bola volley. Yang pertama ada passing atau pengumuman bola, servis pukulan awal, smash pukulan keras, blok membendung serangan lawan. Dan yang terakhir pengetahuan mengenai bola volley. Kisi-kisi soalnya memahami pengertian-pengertian dari teknik-teknik dasar yang ada pada bola volley, memahami dan mengidentifikasi indikator-indikator teknik pada bola volley, menyebutkan teknik dasar atau gerakan yang terdapat pada contoh gambar, menyebutkan gerakan atau teknik dasar pada bola volley. Jadi kalian harus sebelum kalian paham bagaimana cara melakukan teknik dasar dalam bola volley, kalian harus paham terlebih dahulu apa sih pengertian dari teknik-teknik dasar yang ada di dalam bola volley. Passing itu pengertiannya apa? Servis itu pengertiannya apa? Smash itu pengertiannya apa? Blok itu definisinya atau pengertiannya apa? Ya, kalian pelajari secara detail dan secara singkat. Jadi bukan cuma hanya passing itu pengumuman bola, servis itu pukulan awal, bukan seperti itu ya. Yang benar-benar detail dan spesifik ya. Memahami indikator-indikator teknik pada bola volley. Passing itu sikap awalnya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, sikap tubuhnya bagaimana, sikap akhirnya bagaimana, kalian juga harus tahu ya. Kakinya di mana, kakinya bagaimana, tangannya saat melakukan servis smash itu bagaimana, seperti itu ya. Menyebutkan teknik dasar atau gerakan yang terdapat pada contoh gambar. Nah, nanti Bapak akan taruh gambar kalian menyebutkan itu merupakan gambar seseorang melakukan teknik dasar apa. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya lebih ke teknik dasar gerak spesifik dalam bola volley, entah itu passing, service, smash dan lain-lain. Paham ya bola volley? Selanjutnya ada memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil. Kalau tadi kita mempelajari bola besar ada sepak bola, basket dan volley, sekarang bola kecil. Yang pertama ada gerak spesifik bulu tangkis. Di sini dijelaskan ada teknik dasar bulu tangkis, ukuran lapangan resmi bulu tangkis dan teknik memegang raket, serta pengetahuan mengenai bulu tangkis. Kisi-kisi soalnya menyebutkan ukuran resmi lapangan bulu tangkis. Jadi kalian harus tahu berapa ukuran resmi lapangan bulu tangkis, entah itu lapangan single maupun double ya. Yang resmi ya, bukan yang sekedar bikin, sekedar buat ya. Yang resmi dari organisasi resmi bulu tangkis, entah itu dunia maupun di Indonesia. Teknik pegangan atau cara memegang raket. Di dalam permainan bulu tangkis memegang raket ada berbagai macam cara ya. Kalian harus mempelajari cara-cara tersebut. Nantinya salah satu cara memegang raket itu akan keluar di soal PAS ya. Mengenal atlet-atlet nasional. Nah, kalian harus juga mengenal atlet-atlet nasional, terutama mantan atlet ya. Mantan atlet yang sudah pensiun dan sudah tidak bermain untuk Indonesia, yang sudah menjadi legenda. Ya, itu bulu tangkis. Mungkin kalian sudah paham ya apa yang harus kalian pelajari. Yang kedua ada masih di permainan bola kecil, ada gerak spesifik tenis meja, macam-macam teknik pukulan, sarana dan prasarana dalam permainan tenis meja dan organisasi tenis meja serta pengetahuan mengenai tenis meja. Kisi-kisi soalnya memahami dan menyebutkan teknik pukulan-pukulan yang terdapat pada permainan tenis meja. Jadi di dalam tenis meja itu ada beberapa macam pukulan, contohnya seperti push, chop, blok, dan lain-lain. Kalian harus paham apa perbedaannya, bagaimana cara melakukannya, apa pengertiannya, apa definisinya dari masing-masing jenis pukulan tersebut. Sarana dan prasarananya, mungkin kalian sudah tahu ya, sarana atau media atau alat yang digunakan untuk permainan tenis meja. Organisasi tenis meja itu apa juga kalian harus tahu. Itu di Indonesia ya, di dalam negeri, pengelompokan permainan bola kecil. Itu dari tenis meja. Kita lompat ke atletik, memahami gerak spesifik jalan, lari, lempar, lompat dalam berbagai permainan sederhana. Teknik dasar jalan cepat. Kita membahas jalan cepat terlebih dahulu. Definisi pada masing-masing nomor di olahraga atletik, gerak spesifik pada jalan cepat, dan pengetahuan mengenai jalan cepat. Kisi-kisi soalnya memahami definisi pada masing-masing nomor di olahraga atletik. Jadi di atletik itu kan ada 4 nomor ya, jalan, lari, lempar, dan lompat. Itu apa saja pengertiannya? Nanti salah satu
nomor tersebut akan keluar di PAS ya. Jadi kalian harus paham pengertian-pengertiannya, perbedaan-perbedaannya dari pengertian tersebut apa ya. Menyebutkan nomor yang dilombakan di olahraga atletik itu apa saja nomornya, jenis olahraganya yang di atletik itu apa saja sih isinya. Mengidentifikasi perbedaan jalan dan lari. Nah, kalian di sini makanya kenapa harus memiliki pengetahuan mengenai pengertian atau definisi dari masing-masing nomor, supaya kalian tahu, supaya kalian paham apa sih perbedaan dari jalan, perbedaan jalan dengan lari, perbedaan lempar dengan lompat, perbedaan lompat dengan loncat dan sebagainya ya. Makanya kalian harus tahu definisi dari masing-masing nomor tersebut. Memahami indikator atau gerak spesifik jalan cepat. Jadi di dalam jalan cepat itu untuk melakukannya dengan benar, kalian harus tahu indikator untuk pelaksananya itu bagaimana, mulai dari sikap awal, sikap start, teknik pelaksanaannya, dan sikap akhirnya itu bagaimana. Entah itu sikap tubuh, sikap kaki, dan sikap tangan itu bagaimana ya. Itu sudah Bapak jelaskan juga di video yang pernah Bapak upload di YouTube. Kalian bisa buka kembali, bisa pelajari lagi. Masih di atletik, sekarang di nomor lempar, yaitu ada teknik dasar tolak peluru, gerak spesifik pada tolak peluru, macam-macam gaya dalam tolak peluru, dan pengetahuan mengenai tolak peluru. Kisi-kisi soalnya mengidentifikasi gerak spesifik tolak peluru. Itu sama seperti indikator ya. Indikator gerakan mulai dari sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir. Posisi tubuhnya, posisi tangan, posisi kaki, posisi langkah itu bagaimana saat melakukan tolak peluru yang baik dan benar. Mengenal macam-macam gaya dalam tolak peluru. Jadi di dalam tolak peluru itu ada berbagai macam jenis gaya ya, seperti O'Brien, ortodoks, dan lain-lain. Kalian pelajari itu apa perbedaannya gaya O'Brien, apa perbedaannya gaya O'Brien dengan ortodoks, ortodoks dengan gaya lainnya lagi itu perbedaannya apa, supaya kalian tahu ya. Teknik dasar atau gerak spesifik dalam tolak peluru itu sama dengan gerak spesifik tolak peluru tadi, indikator gerakan tadi ya. Cara memegang peluru ya. Jadi di dalam tolak peluru itu kita memegang sebuah peluru yang berat itu ya. Tahu kan kalian? Itu ada cara memegangnya ya. Biar tangan kalian nggak sakit dan saat melempar itu tangan kalian tidak mengalami cedera ya saat memegang pelurunya, karena itu kan berat kan. Itu ada caranya. Nah, bagaimana sih caranya? Entah itu posisi jari, posisi telapak tangan itu bagaimana? Kayak kalian pelajari itu. Memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Di sini ada aktivitas kebugaran jasmani. Yang pertama ada bentuk-bentuk latihan, kedua manfaat aktivitas kebugaran jasmani, tujuan meningkatkan kebugaran jasmani, dan pengetahuan mengenai kebugaran jasmani. Kisi-kisi soalnya memahami definisi kebugaran jasmani dan komponen-komponennya. Jadi di dalam kebugaran jasmani itu terdapat komponen-komponennya seperti kelincahan, kelenturan, kecepatan, daya tahan, dan lain-lain. Kalian pahami masing-masing definisi atau pengertian dari komponen-komponen tersebut. Tujuan meningkatkan kebugaran jasmani. Tujuan kalian itu apa sih untuk meningkatkan kebugaran jasmani kalian? Kebugaran tubuh kalian, kesegaran tubuh kalian itu tujuannya untuk apa? Ya, untuk supaya sehatkah? Atau untuk supaya bugarkah? Dan lain-lain. Pengertian dari kecepatan, kelincahan, kelenturan, dan daya tahan tubuh. Nah, ini komponen-komponen terdapat di dalam kebugaran jasmani itu ya. Ada kecepatan, kelincahan, kelenturan, dan daya tahan tubuh. Kalian belajar itu aja, 4 itu aja. Kecepatan, kelincahan, kelenturan, dan daya tahan. Itu pengertiannya apa? Definisinya apa? Mengidentifikasi itu sudah ya. Ya. Jadi itu kalian pelajari komponen-komponen dalam kebugaran jasmani, tujuan meningkatkan kebugaran jasmani, dan lain-lain. Yang terakhir ada gerak spesifik senam lantai. Kita harus memahami berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Ada bentuk aktivitas gerakan guling dalam senam lantai, teknik dasar gerakan guling, pengetahuan mengenai senam lantai. Kisi-kisi soalnya definisi dari macam-macam gerakan guling, memahami teknik-teknik dasar guling belakang dan guling lenting, mengidentifikasi gerakan senam lantai. Jadi di dalam senam lantai itu ada 3 gerakan guling. Yang pertama ada guling depan, guling belakang, dan guling lenting atau neck spring ya. Kalian pelajari indikator gerakannya, sikap awalnya, sikap pelaksanaan, sikap akhirnya. Kalian juga pelajari
definisinya itu kalian juga pelajari, apa sih perbedaannya guling depan dengan guling belakang, perbedaannya dengan guling neck spring atau guling lenting itu apa dari ketiga guling tersebut, macam guling tersebut ya. Indikator gerakannya, teknik dasarnya, cara melakukannya itu kalian juga pelajari. Bagaimana sikap tubuh yang baik, bagaimana sikap kaki yang baik, tangan yang baik itu bagaimana, kalian harus tahu ya. Seperti kalimat memahami teknik-teknik dasar guling belakang dan guling lenting, mengidentifikasi gerakan senam lantai ya. Nah, jadi itu kisi-kisi soal yang Bapak berikan untuk kalian pelajari, yang nantinya akan membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester GASAL 2020-2021 yang akan diadakan nanti tanggal 30 Desember ya. Kalau Bapak misal kecepatan ngomongnya, kecepatan menjelaskannya, kalian bisa screenshot ya. Screenshot misal kalian pengen mempelajari kisi-kisi sepak bola, kalian screenshot kisi-kisi sepak bolanya tadi. Atau bola basket, kalian screenshot di bagian bola basketnya. Kalau perlu kalian screenshot semua, kalian pahami supaya jelas, kalian cari tahu informasinya mengenai kisi-kisi tersebut, lalu tinggal kalian belajar dan mengulang-ulang untuk menunjang nilai kalian lebih bagus lagi di penilaian akhir semester nanti ya. Jadi itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat dalam video Bapak atau ucapan Bapak sangat mohon maaf. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.